Saya maunya udah cantik, pinter, keibuan, bisa masak, bisa kerja, punya duit. Kalau semua itu kita cari, nggak akan ketemu. Nanti ada yang misalnya fisiknya begini, kelakuannya begini. Ada yang kelakuannya gini, fisiknya gini. Ada yang akhlaknya gini, tapi ini gini. Udah nggak ada wanita sempurna. Tapi gimana kita sebagai laki-laki nanti jadi pemimpin rumah tangga bisa ngajak dia pelan-pelan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Atta Halilintar. Apa kabar, Atta? Baik, Ustadz. Nah, Atta, ini sebenarnya mau ngobrolin tentang spiritual journey. Spiritual journey? Iya, aduh, karena kan banyak dosanya aku mah. Atta dikenal dengan popularitasnya, dengan kesehariannya. Banyak orang yang nggak kenal pada aspek spiritualitas journey-nya. Nah, dari kecil dulu deh. Kecilnya gimana? Lu lahir di mana sih? Lahirnya aku di Dumai. Dumai. Lahir di Dumai. Waktu itu emang kalau bapak sama ibu kan lagi ininya lagi berjuang-berjuangnya ya. Jadi ketika mereka lagi berjuang itu mereka suka pindah-pindah kota. Sambil dulu aku kalau nggak salah diceritain bawa jualan parfum, karpet gitu-gitu. Gitu, okay. Keliling-keliling ke pasar, setiap pasar gitu. Nah dari Dumai itu aku diajak ke Jakarta itu waktu itu sambil dagang ya kalau nggak salah ya. Aku takut salah ceritanya karena aku masih baby. Di bus gitu saking capeknya mama aku dari bus itu katanya jatuh. Jatuh dari bus? Jatuh dari kursi gini lagi pegang saking mama aku tuh capek banget. Capek karena kerja dok jatuh guling aku ke bawah. Tapi di situ mungkin dari situnya aku lahirnya dari kedua orang tua yang benar-benar kerja keras, struggle dan mereka bersyukurlah aku punya orang tua yang juga ilmu agamanya, mereka juga sering gitu ngajarin kami anak-anaknya tuh tentang ilmu agama gitu. Dari kecil tuh Allah gitu. Cuman ya di suatu saat ketika kita muda ya, muda itu jadi spiritual yang diajarin dari kecil itu memang ada yang kita pegang, tapi kan namanya dunia ini kan penuh banyak gangguan ya Ustadz ya. Jadi saat kita ngerasa kita harus kerja sendiri, ini segala macam, walaupun kita tetap inget tuh, iya kita harus sholat segala macam, tapi di perjalanan itu kan pasti ada ya Ustadz ya, masuk lubangnya, salah pergaulannya, jadi ngerti dunia-dunia yang lain segala macam. Apalagi sempat mandirinya kan aku sejak kecil, jadi pindah dari rumah orang tua itu juga mempengaruhi aku untuk jadi lebih liar gitu Ustadz. Pindah dari rumah orang tua tuh pertama kali umur berapa? Kalau pindahnya nggak terlalu kecil sih, tapi kalau misalnya hidup mandirinya aku dari 12-13 tahun itu aku udah mandiri, udah istilahnya udah bantu nyari duit lah buat buat keluarga gitu, udah ikut jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi dari umur segitu memang karena adikku kan banyak ya, adikku 10, jadi memang aku anak pertama laki-laki, jadi aku ikut orang tua lah. Kadang-kadang kita jualan SIM card, masang internet, masang kabel gitu kan. Terus ya segala perjalanan hidup tuh diikutin. Dan orang tua juga bisnisnya alhamdulillah kadang naik banget, habis itu jatuh ke bawah. Terus sempat naik lagi, turun lagi. Jadi aku ngerasain enjoy momen saat-saat itu gitu Ustadz. Dan disitulah perjalanan spiritualku kalau Ustadz tanya, di situ terbangun tuh Ustadz. Oh ternyata rezeki itu Tuhan bisa membolak-balikan kapan aja gitu. Jadi, dan walaupun kita setiap dikasih rezeki ada aja pasti hal yang kadang-kadang kita lupa gitu. Dari intinya rezeki itu dikasih kita kepercayaan Allah buat bisa ngasih lagi ke orang gitu. Ya semakin dewasa, semakin besar, semakin punya keluarga, punya anak, spiritual itu semakin terasa gitu. Nah, kalau di antara menurut lo tantangannya yang paling berat tuh dari perjalanan spiritual seseorang, dosa apa sih biasanya anak muda yang susah tuh? Ya, kalau anak muda itu yang paling berat menurutku adalah normally ya, karena memang setiap kita nonton TV, nonton Netflix, nonton YouTube, nonton apa aja kan isinya tentang percintaan, pacar-pacaran. Tantangannya pasti di sana. Pasti di sana, Ustadz. Anggaplah, oke. Tadi kita ngomong Ustadz, babi kita bisa tahan.
alkohol kita masih bisa tahan. Tapi kan percintaan Iya, itu susah tahan, itu tantangan. Kalau menurutku ini ujian semua anak muda ya. Makanya papaku juga pernah bilang kalau ada laki-laki bisa nahan nafsunya ke lawan jenis, itu udah kayak jihad. Iya. Karena memang dunianya tuh kayak gitu. Kita dipertontonkan di mana aja kan tentang Hal-hal yang seperti itu. Karena itu Allah ngajarkan kepada kita di surat Nur 30:31 menundukkan pandangan. Iya. Karena itu emang Tapi sulit. cara yang ampuh. Itu tapi yang Tapi sulit itu. Kalau aku sih ngaku aja ya sebagai aku laki-laki iya, gitu. benar. Tapi memang itu tantangan. Apalagi dulu aku sempat habis dulu kerja keras gitu kan, bertahun-tahun, tiba-tiba alhamdulillah Tuhan ngasih rezeki. Makin liar Ustadz pandangan kita. Walaupun kita tetap jaga nih yang lain-lain, tapi ya kadang-kadang kita galau sama wanita. Aku pernah dulu mau nikah Ustadz. Pertama kali kenal cewek langsung mau nikah karena aku yakin nggak mau nih terjerumus ke hal-hal yang haram. Itu setelah main YouTube? Enggak. Lagi mulai YouTube. Lagi baru-baru mulai, belum gede. Oke. Penghasilan masih belum gede gitu. Tapi waktu aku kenal cewek itu, wah aku langsung mau nikah. Iya. Kalau bisa 2 bulan lagi lah. Karena aku ya udahlah biar nanti apapun kalau jalan pacaran abis nikah aja gitu kan. Tiba-tiba waktu perjalannya waktu, kok kayak disusahin nih nikahnya. Satu, memang waktu itu aku di tabungan duitnya cuma beberapa gitu, jadi bikin acara juga nggak bisa gitu kan. Tapi dalam hati tuh, ya ampun ini kayaknya mengganggu banget di kepalaku gitu, harus nikah gitu kan. Namanya anak muda, waktu itu aku udah mandiri juga, walaupun belum sebanyak ya. Tapi, nah ketika aku mengusahakan itu, aku kayak ngerasa tertolak. Tertolak oleh wanita itu. Jadi, nah habis itu aku sakit hati tuh Ustaz, patah hati. Habis patah hati aku fokus kerja lebih gila-gilaan. Dan di situ rezekinya makin naik. Tapi sejak patah hati itu, jadi pandanganku ke perempuan jadi bukan kayak mau nikah lagi. Iya. Jadi waktu itu ya udahlah perkenalan dulu. Iya. Jadi kenalan dulu deh 3-6 bulan kayak gimana. Kenalan dulu kalau 8 bulan kayak gimana. Gitu. Jadilah adalah hubungan cecetan, ketemuan, makan, nonton. Itu menurut gue sih emang problem pacaran itu adalah dia menghilangkan sakralitas hubungan cinta itu. Iya, betul. Dan itu menurut gue sih kayak tantangannya bagi kita gitu. Bagaimana pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa mengenal pasangan kita. Karena diri kita sendiri aja kita gak kenal kok pada akhirnya kan. Kita kan kadang baru nemukan, oh ternyata kita pinter ini loh, oh ternyata kita hobi itu loh. Itu kadang kita baru temukan umur 20 tahun atau umur belasan tahun. Maka ketika mau memilih jodoh itu tidak kemudian gue sampai tahu persis si pasangan ini. Enggak. Tapi pada akhirnya tahu secukupnya, selebihnya adalah ya berdoa kepada Allah agar dipilihkan oleh Allah gitu. Nah, itu juga lu kan menikah saat masih relatif muda dan di tengah gegap gempita dunia lo. Lu lagi punya banyak pilihan dan kemudian lu bisa milih siapa aja. Termasuk untuk memilih tidak nikah secepat ini. Iya. Kenapa kemudian apa yang bikin lu yakin untuk menikah secepat ini, punya anak secepat ini dan memilih istri lu sekarang itu di tengah gampangnya lu lah dengan semuanya? Nah, kalau ini aku memang itu satu pertanyaan banyak orang juga Ustaz. Kenapa ngapain sih cepet-cepet? Tapi nggak tahu ya, aku ngerasa kayak apa yang aku dapat jadi nggak tahu ya kayak kurang baik aja. Karena kan memang itu kebutuhan laki-laki kan Ustaz. Menikah, punya keluarga, punya anak gitu. Tapi emang aku tahu waktu itu aku banyak ada pilihan, ada ini. Tapi dalam hati itu kayak ya udahlah kalau udah ketemu satu orang ngerasa itu is the one yang bisa udah take care the family, udah bisa nanti jagain anak segala macam, ya udahlah nikah aja dulu lah. Lebih baik yakin aja nikah dulu daripada aku nggak yakin sama ini ntar ganti cewek lagi kan mau sampai kapan gitu kan Ustaz. Nah, tapi dari dulu aku emang mau cepet nikah, pengen cepet nikah. Tapi sejak aku sakit hati, jadi aku jadi lama tuh Ustaz perkenalan, jadi aku pengen ganti-ganti terus. Sempat ada momen dari awalnya sebenarnya pengen cepet terus hilang tuh prinsip pengen cepetnya. Tiba-tiba pas ketemu istriku yang sekarang Aurel, aku lihat
ya udah keluarganya udah baik ini segala, walaupun ada ujiannya banyak juga Ustaz. Mau diundurin lah nikahnya, aku sampai berantem juga itu sama keluarga aku bilang, udahlah aku pokoknya mau nikah sebelum bulan Ramadan waktu itu tahun lalu, sebelum bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin, aku mau nikah. Ini kalau diundur lagi aku nggak tahu, bisa jadi kita nggak jadi nikah sama sekali. Sampai berantem mau sama camer, mau sama orang tua aku, semua karena ada aja nanti nungguin ini belum datang, nungguin itu, nungguin apa, udah ya. Kalau aku nunggu terus, aku udah nunggu hampir 7 bulan gitu. Jadi kalau aku kayaknya makin panjang nih, udah nanti tiba-tiba liburan bareng keluarga bareng, kayaknya kesannya hati kayak nggak enak aja gitu ya Ustaz ya. Nah, Atta, ini juga kadang tuh kita udah mau nikah ya, tapi menentukan siapa, itu itu berat. yang berat. Gue udah sering banget ngasih tips-tips gimana menentukan jodoh kita. Tapi kalau dari lu, berdasarkan pengalaman lu yakin kepada Aurel itu dari mana akhirnya? Kalau dipikir-pikir laki-laki nih ya, kalau bilang yakin 100% gitu, kayaknya semua wanita pasti punya kelemahan. Semua wanita pasti punya kelemahan. Nggak ada wanita yang sempurna. Oh, saya maunya udah cantik, pinter, keibuan, bisa masak, bisa kerja, punya duit. Kalau semua itu kita cari, nggak akan ketemu. Nanti ada yang misalnya fisiknya begini, kelakuannya begini. Ada yang kelakuannya gini, fisiknya gini. Ada yang akhlaknya gini, tapi ini gini. Udah nggak ada wanita sempurna. Tapi gimana kita sebagai laki-laki nanti jadi pemimpin rumah tangga bisa ngajak dia pelan-pelan berubah. Tapi aku nggak pernah maksa ya Ustadz, kayak maksa pakai jilbab. Maksa dia sholat, maksa puasa. Jadi lu gimana tuh akhirnya? Ngeliatin aja. Jadi misalnya aku suka misalnya, kalau dia lagi tiba-tiba pakai jilbab, aku cuma muji kayak, ih kamu cantik ya kalau pakai jilbab, gitu doang. Dengan kayak gitu dia ngerasa, ternyata suami aku tuh sukanya begini. Aku pakai jilbab gitu. Setiap dia lagi pakai jilbab, aku puji terus. Ih makin cantik deh kamu kalau pakai jilbab gitu. Jadi nggak usah kamu harus pakai jilbab ini haram. Kalau enggak ini begini. Nah nggak kayak gitu, karena kalau dia pakai jilbabnya karena aku, ketika nanti aku buat salah, dia akan nyalain, wah kamu aja buat salah, nyuruh saya pakai jilbab. Atau misalnya terjadilah cekcok atau apapun itu, dia buka jilbab, saya kan pakai jilbab bukan karena Allah. Iya benar. Karena suami. Nah aku pengennya dia pakai jilbab, dia tahu apa yang dia tutup auratnya. Walaupun pelan-pelan ya Ustaz waktu itu, nggak semuanya langsung. Even kayak ibadah juga, karena aku yakin juga aku ibadahnya banyak juga nggak sempurna gitu, masih banyak salahnya, jauh lah aku dari kata sempurna. Jadi salahku tuh di ibadah tuh banyak banget, jadi aku nggak berhak juga kayak nyuruh dia. Jadi ya udah, kalau aku mau sholat, nanti cuma bilang, kayaknya kalau jemaah itu pahalanya lebih gede loh misalnya. Atau ini aku mau sholat ini ya, tapi aku nggak pernah maksa, nanti dia ngikut ya terbiasa. Barulah pelan-pelan nanti mungkin nonton podcastnya Ustadz kah, nonton siapa. Jadi kan pelan-pelan dapatnya dari mulut orang. Iya. Nah, kalau yang kemudian milihnya itu, lu yakin nih, ada sesuatu nggak yang membuat akhirnya iya ini. Kadang itu suaranya dari hati ya, kita katanya begitu. Iya, karena kalau itu balik tadi, kalau kita nyari yang sempurna kan nggak ada. Iya. Tapi kalau hati kita udah ngerasa klik gitu ya udah bareng-bareng. Walaupun kita harus siap loh dengan semua pilihan kita tuh. Iya pasti ada kekurangannya. Ada kekurangan, ada ujiannya habis itu. Iya kan? Ada ujiannya. Even orang sekelas istilahnya di luar negeri itu Brad Pitt dapat Angelina Jolie ya. Tapi tetap cerai. Maksudnya itu udah menurut orang udah wanita paling sempurna istilahnya kan. Perkiraan manusia biasa kan, followernya banyak ini. Nggak ada jaminan sih hubungan itu langgeng kalau dia itu cantik. Kalau hubungan itu langgeng kalau dia itu baik. Kalau dia kaya. Nggak ada jaminan. Orang langgeng tuh ya gimana kita bisa menerima kekurangan pasangan kita. Dan setiap kekurangannya itu kita tutupi, dan setiap kekurangan kita dia juga menutupi. Nah disitulah jadinya hubungan saling mengisi, dan kita itu yang hati tadi yang aku bilang nggak bisa dipilih. Jadi kita klik aja di hati kita, berarti she's the one. She's the one. Artinya seorang yang mendamaikan kita. Sakinah itu kalau dalam Islam mendamaikan. Artinya lu boleh punya masalah di luar, tapi ketika lu balik ke rumah, lu jadi damai. Nyaman. Dia tahu cara
untuk kemudian membuat lu merasa baik-baik saja gitu. Kan ada tuh orang yang jangankan istri ya, kadang teman kita ada tuh teman yang emang care banget yang bisa bikin kita ngerasa baik-baik aja ketika lagi sama dia nongkrongnya gitu. Makanya aku juga kalau saat bikin vlog ya, kan dulu aku sering banget nonton vlog-vlog couple ya. Iya. Kan couple pacaran bisa sampai ke luar negeri bareng, terus mereka ngevlog di kasur, mereka bisa peluk-pelukan. Ya kenapa kita nggak yang halal yang bikin kayak gitu berhijab, kita juga tetap bisa romantis ke istri, bisa jagain anak bareng-bareng, tetap harmoni kok. Jadi kadang kan hubungan orang di sosial media juga nggak semuanya asli, apalagi kalau pacaran. Benar. Dan nggak tahu itu jadi atau enggak. Iya. Lu udah hubungan udah begini, udah ada videonya peluk-pelukan, cium-ciuman, tau-tau putus, ntar waktu lu punya istri lu ngelihat. Benar. Ini dulu lucu kan itu jadi rekam jejak kan. Jejak digital. Jejak digital itu nyata walaupun kita delete udah ada yang backup udah masuk ke dunia sana. Permediaan. Nah, itu juga sih. Kalau ini banyak orang yang ke-trigger ingin jadi YouTuber karena Atta Halilintar. Oh iya, pasti banyak orang yang ke-trigger. Dan orang hanya melihat sisi enaknya saja dari seorang Atta Halilintar. Bisa nggak lu ceritain bahwa tidak hanya enaknya, tapi ada banyak tantangan agar orang juga bisa berpikir lebih realistis gitu. Kalau mau jadi YouTuber seperti Atta Halilintar dan lain-lainnya, itu banyak loh resikonya. Iya. Nah, lu bisa ceritain itu nggak? Ya mungkin kalau aku sih ngasih tahu kalau sosial media ini tuh sekali kamu nyemplung itu berat sebenarnya, karena kita tanggung jawab sama orang. Belum kalau kita salah, belum kalau kita, pokoknya semakin banyak kamu sharing ke orang, makin banyak peluang kamu salah. Semakin banyak kamu bikin video, semakin banyak lagi peluang kamu salah. Apalagi dengan berbagai macam video. Kalau aku sih nggak minta aku diikutin ya, karena menurutku banyak kok videoku yang dulu aku ngerasa salah, bahkan aku malu liatnya, bahkan aku delete videonya. Aku di video aku sekarang ada kali hampir setengahnya aku delete. Oh iya, di YouTube? Di YouTube. 500 video ada kali aku delete. Lebih kali aku delete. Itu apa pertimbangannya? Karena aku ngerasa salah. Mungkin ada yang aku nggak bener di video itu. Mungkin aku, ada juga yang memang aku dulu belum ngerti ada copyright. Ada juga yang aku ngerasa, kok salah ya gue. Ada yang karena ini nggak? Gue jijik banget sih. Jijik banget, bener. Ada, jijik banget sih gue pas dulu. Ada juga memang aku salah gitu. Misalnya cara penyampaianku salah, entah ada menyinggung orang atau menyinggung agama atau apapun, aku salah buat aku bisa kayak malam-malam aku kadang-kadang berpikir itu stressfulnya. Kalau kamu baru-baru di sosmed kayak aku dulu baru 3-4 tahun awalnya itu, wah itu ya Allah, stressful tinggi banget. Karena ngerasa kita salah terus. Dan kita nggak pernah ngerasa bener, nggak ada kita ngerasa bener. Salah mulu, belum lagi kalau kita dihujat, tambah lagi pusing. Karena kalau sekarang mungkin kita jadinya kayak ada kebas gitu loh, kayak kapal. Karena terlalu itu udah kapalan, udah kebal. Tapi kalau dulu tuh stressfulnya tinggi. Jadi kalau kamu nggak bener-bener siap untuk ngadepin dunia persosmedan, exposure yang tinggi ke kamu itu, aku cuma bilang stressfulnya sangat tinggi. Nggak seperti cuman kita senyum di kamera. Karena orang nggak mungkin share kesedihannya. Benar. Orang nggak mungkin share kesusahannya, tapi orang share-nya kan yang seneng-seneng aja. Belum tahu orang pas videonya cut, kamera down, itu semua mentality, semua turun. Nah di situ yang kita lihat, habis itu kalau kita tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya sama ibadah, di situ hati kita tenang. Walaupun kadang jadi salah Ustadz, kadang pas kita butuh doang kita datang. Ada juga, jadi kewajiban kita lakuin, tapi kita udah nggak ngerasain soul-nya. Tapi ketika kita down kayak gitu, itu kalau lagi doa itu, lagi serius-seriusnya, itu kerasa. Jadi kalau aku bilang kalau buat sosmed silakan, mau jadi YouTuber silakan, tapi harus ready sama mental kamu, kesehatan kamu, dan it's not gonna be easy. Itu tidak akan mudah. Jadi memang kamu harus sacrifice, berkorban. Mungkin aku sekarang hampir 10 tahun berkorban di situ sampai jadi diri kamu yang bisa tiap hari bikin konten, bisa
bisa sharing, bisa berpikir ide kreatif terus. Karena aku tiap hari bikin lagu, bikin skrip film, kadang bikin skrip iklan, kadang bikin bikin podcast, Betapapun bikin itu daily udah vlog. dibantu tim kreatif yang banyak, tetap Tapi yang paling dasar kan kita. dasarnya pusatnya kita, bener, karena kita yang nganggap ini tuh kan kayak baby dulu. Iya, karya kita. Karya kita yang dulu nulis skrip sendiri, kameramen sendiri, editing sendiri, dulu kan itu semua saya sendiri. Iya. Berjalan bertahun-tahun. Jadi kita yang ngerti gitu. Iya. Kita yang udah tahu dulu thumbnail apa, desain grafisnya semua sendiri. Sekarang walaupun udah dibantu segimanapun orang, tetap soul-nya itu ada Iya. juga. Itu deh, berarti harus lihat sisi lainnya juga ya. Sisi Dari lainnya. seorang Atta Halilintar yang tidak mudah kata Atta, banyak risikonya. Jadi tidak sekedar gua ingin ini, gua ingin Betul. itu. Segala hal ada konsekuensinya dan itu harus dipikirkan sedari awal sehingga ketika lo udah masuk lo gak nyesel ya. Betul. Karena ketika nyesel di akhir itu nggak ada gunanya dan akan repot. Kadang memang ada senengnya ketika orang ngelihatnya, oh bisa dapat duitnya kan. Iya itu doang. itu cuman pikirannya, tapi ada juga nanti kamu mikir ketika kamu tindak laku kamu apa aja salah. Iya, karena itu gue selalu menyarankan utamanya dan pertama itu bukan soal nyari duit dari YouTube, tapi niatkan ikhlas aja untuk berkarya agar Iya. bisa menginfluence secara positif bagi Iya, orang betul. lain, sehingga ada Tuhan di dalam kerja YouTube lu, sehingga Tuhan akan jagain lu lah. Nah, YouTuber lama tuh pemikirannya gitu, Ustaz. Iya. Karena kenapa YouTuber lama menurutku kayak gitu? Karena dulu YouTuber lama itu kita AdSense-nya kecil. Iya. Kadang kita dulu 1 juta subscriber itu per 3 bulan kita baru dapat kayak 3 juta, 5 juta. Dulu aku ngerasain. Pas awal-awal itu karena kita pernah cuma dapat $30 Iya. gitu. $30 500 ribu gitu per bulan. Jadi nggak worth it gitu kan. Karena view-nya juga udah view-nya nggak terlalu gede, even view gede pun iklannya nggak kayak sekarang. Iya. Jadi YouTuber dulu tuh lebih jadiin YouTube tuh hobi. Berkarya. Iya, gue mau bikin sketsa, gue mau bikin vlog, gue mau bikin review mobil, itu karena hobi aja kalau YouTuber dulu. Oke. Jadi makanya mentality YouTuber dulu tuh sama sekarang tuh lebih sedikit berbeda. Iya. Kalau sekarang ya memang alhamdulillah industrinya udah sangat maju. maju. Udah ada iklan, udah ada tap in, udah ada built in, udah ada AdSense. AdSense-nya juga udah lumayan walaupun nggak sebanyak di luar negeri, tapi kita udah termasuk lumayan. Yang lumayan. Dan terakhir nih, Atta, dulu ingat nggak lu pertama kali mau masuk YouTube tuh apa ininya? Triggernya atau motivasinya? Kalau itu dulu jualan, aku udah sering cerita dulu aku dagang. Jadi ketika aku dagang itu platform pertama dulu yang aku pakai itu Facebook dan Kaskus. Oh. Jadi Kaskus, Facebook itu aku jualan tiap hari. Nah, bisa aku cari jualannya di mana lagi ya sosmednya. Nah, dan salah satu hobinya dulu aku kan futsal. Jadi aku ngedit video futsal. Jadi aku ngedit video-video pemain-pemain futsal, aku upload. Tiba-tiba kok view-nya bagus. Aku bilang, oh ini bisa jadi buat jualan. Akhirnya video pertamaku, aku kayak bikin video. Yang nggak tahu sekarang video udah aku delete kali ya. Aku jualan bajuku kayak waktu itu. Oke guys, ini kamu bisa pakai baju ini, bla 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 gitu. Habis itu berlanjut. Aku suka otomotif juga. Aku datang ke pameran mobil. Aku review mobil-mobil di sana. Oh ini mobil ini. Dengan pengennya nanti suatu hari semoga bisa aku beli selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu tuh di YouTube jarang masih orang bilang setiap ketemu barang selawatin. Dulu tuh termasuk aku yang pertama. Setiap ketemu barang apa aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Setiap mobil dulu. Jadi setiap pameran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustaz. Jadi waktu punya rezeki tiba-tiba ada aja jalannya Tuhan kasih gitu. Walaupun sekarang juga nggak terlalu itu prioritas aku. Kayak udah punya anak, punya ini, ya yang penting sekarang bisa belajar sama Ustadz ini udah seneng. Ya pada akhirnya kan manusia itu berproses bertumbuh gitu. Bertumbuh. Dan ya udah jalani proses itu dengan enjoy karena setiap step itu adalah satu pertumbuhan. Dan pasti ada salahnya kan Ustadz? Ada kesalahan. Pas kesalahan itu adalah kita jadi lebih dewasa. Setiap ada kesalahan kita jadi lebih dewasa. Kayak gue kalau baca tulisan-tulisan gue di majalah atau di koran 10 tahun yang lalu kayak jijik aja gitu. Ngapain gue nulis begini gitu. Tapi ya. Emang pernah juga Ustadz? Iya. Kayaknya Ustadz nggak pernah kesalahan. Ya paling nggak kayak jijik aja gitu, kayak apaan sih tulisan kok jelek gini gitu. Tapi itu bagian dari museum kehidupan kita lah, bagian pertumbuhan yang
harus kita apresiasi, dan kita yang mau belajar ya bukan hanya belajar ketika orang itu sudah sukses, tapi ketika prosesnya juga harus dipelajari agar lo tahu bahwa semua itu butuh pengorbanan ya. Tadi Atta bilang. Terima kasih Atta. Terima kasih Ustadz. Semoga bisa ketemu lagi. Amin. Rabbal alamin. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.